Allah, Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahu adzim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh berbahagia kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di dalamnya. Dan sungguh menarik ibadah di bulan Ramadan ini, lebih-lebih dikaitkan dengan kesehatan. Di saat pandemi begini, banyak sekali saudara kita yang sudah menghadap Allah, dan sebagian juga ada yang sakit. Nah, kalau kita kaitkan antara puasa dan kesehatan, sebenarnya sangat jelas dalam hadis dikatakan sumu tasihu, berpuasalah agar sehat. Dan sehat ini mestinya kita lihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari jisim saja, tetapi juga dari aspek kejiwaan, dari aspek sosial, bahkan spiritual. Bahkan WHO sendiri sudah mencanangkan kesehatan itu meliputi unsur biologically, psychologically, sosial, dan spiritual. Nah, menarik bahwa masyarakat kita ini puasa senantiasa dihubung-hubungkan dengan saat berbuka, sehingga fokus banyak diarahkan kepada makanan. Juga nanti ketika kita menghadapi Idul Fitri, itu tidak salah, karena memang sebetulnya tubuh manusia ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan yang bersifat jasmani, Sebagaimana dalam otak kita ini sebetulnya secara evolusioner itu dibentuk mulai dari otak reptil, ini yang berurusan dengan masalah makan, dan juga hubungan suami istri atau sistem reproduksi. Kemudian di atasnya adalah otak yang berhubungan dengan emosi, Kemudian yang paling akhir dibentuk adalah otak yang kita namakan neokorteks. Maka mohon izin saya akan membawakan ini dengan model yang sederhana. Ini tasbih. Ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna hijau. Jadi dalam bulan Ramadan ini selama 30 hari kita insya Allah dididik untuk senantiasa mengatur bagian otak kita, utamanya yang paling bawah dan juga yang tengah. Jadi yang di bawah ini urusan makan yang seringkali dikaitkan dengan penyakit-penyakit gangguan metabolisme, dan yang di tengah ini adalah emosi, ini yang bisa berkaitan dengan suasana takut, kemarahan, kebencian, kekecewaan, bahkan kesedihan. Termasuk juga suasana hati gembira ketika kita mendekati buka puasa. Di dalam bulan puasa ini ada beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah yang intinya adalah sebuah harapan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Jadi memang di bulan puasa ini selama 30 hari kita dididik untuk mencapai harapan-harapan tadi. Dan yang paling menarik di sini adalah la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu berkaitan dengan perlindungan, protektif. Jadi kalau kita gambarkan otak sebetulnya seperti kita menggenggam tangan. Jadi yang paling bawah ini batang otak yang kita namakan otak reptil tadi, yang berhubungan dengan
masalah makan, minum, ya, aktivitas seksual, ya. Kemudian yang ibu jari ini yang saya genggam ini adalah hubungannya dan emosi, ya, emosi gembira, emosi marah, emosi sedih, emosi takut, emosi kecewa, emosi kebencian, ya, ini ada di tengah kita ini. Dan yang terakhir inilah yang kita namakan neokortex, ya. Ini perannya adalah untuk melindungi, ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali terbalik. Jadi otak yang kita namakan neokortex tadi yang berhubungan dengan social engagement system itu dikalahkan oleh yang emosi, ya. Sehingga dengan ibadah puasa ini mudah-mudahan kita akan memerankan kembali fungsi neokortex ini dalam kehidupan, sehingga yang muncul adalah kehidupan yang bersifat harmonis. Dan ternyata bahwa kesehatan ini tidak lepas dari kedua unsur ini, yaitu yang kuning dan yang merah ini, ya. Jadi yang kuning dan merah ini sebetulnya bersifat defense atau pertahanan. Yang kuning ini bersifat mobile, ya, untuk fight or flight, untuk menyerang atau untuk lari karena ketakutan. Dan yang merah ini defense mechanism yang bersifat immobile, artinya sudah shutdown, bukan lockdown, ya, shutdown. Jadi ini kondisi-kondisi misalnya depres, kondisi-kondisi misalnya suicide tentamen, atau bahkan kesurupan misalnya, ini ada di wilayah yang merah. Jadi dengan berpuasa sebetulnya ini akan menjadikan otak kita ini bekerja lebih proporsional. Jadi tidak mengedepankan yang kuning ataupun yang merah, tetapi yang hijau yang sesungguhnya adalah otak yang diberikan pada manusia ini. Baik, kembali kepada kesehatan, semuanya kita mengalami ketika berpuasa ini, minta maaf ya, pagi terasa kantuk, siang mengantuk, sore juga mengantuk, bahkan malam setelah berbuka. Kenapa ini terjadi? Ya, jadi sebetulnya ketika kita berpuasa, mohon maaf, ini puasa Ramadan, ini beda dengan puasa yang dilakukan di negara barat. Kalau di negara barat itu puasa itu boleh minum, ya. Tetapi kalau puasa Ramadan ini kita tidak boleh minum. Nah, maka sebetulnya yang harus kita upayakan, kita harus mencukupi kebutuhan air minum sejak dari buka puasa sampai sahur. Jangan sampai kita mengalami kekurangan air. Karena sebetulnya komponen utama dalam tubuh kita adalah air, ya. Bahkan Al-Qur'an sendiri adalah identik dengan air itu sendiri, ya. Jadi sesuatu yang menghidupkan. Nah, maka kalau kita puasa kurang minum, apa yang terjadi? Minta maaf, mudah sekali kita mengalami infeksi saluran kandung kemih, ya. Di samping itu juga kita akan mengalami, minta maaf, kesulitan buang air besar. Itu yang dinamakan sembelit, dan ini akan sangat membahayakan kehidupan ataupun fungsi otak itu sendiri, ya. Jadi kalau kita mengalami gangguan pencernaan, ya, jadi minta maaf, buang air besar tidak lancar, maka yang terjadi adalah sabotase oksigen yang menuju ke otak, sehingga kita itu gampang sekali mengantuk, ya. Semangat kita juga menjadi kurang, ya. Ini sebetulnya masalahnya ada pada perut, ya. Maka ada juga yang menyampaikan bahwasanya kenapa umat Rasulullah itu sehat, ya. Rahasianya adalah Anda berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah kalau lapar. Jadi nampaknya perut ini memang menjadi pusat, ya, gudang penyakit ini, ya. Jadi kalau kita ini makan berlebihan ini akan sangat berbahaya sekali. Bahkan Ibu Maryam sendiri ketika mau makan aja sebenarnya atas perintah Allah ini, fakuli washrobi
wa qurri aina, ya. Fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan nukallimal yauma insiya. Jadi Ibu Maryam ini juga diperintahkan puasa, tetapi puasa berbicara. Jadi sekali lagi puasa ini sebenarnya adalah, kalau kita bicara mengenai bahasa Arab, ini artinya adalah berhenti, ya. Jadi berhenti dari kegiatan kita, ya, saum, ya. Jadi, tapi kalau kita coba kita kaitkan dengan kesehatan kita, ini memang lebih ke arah pengendalian, ya, pengendalian diri. Jadi seperti yang kita lihat di sini, tasbih yang berwarna hijau ini, ya, ini tugasnya mengendalikan yang di bawah, yang kuning ini. Jadi misalnya kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mengajak kita bertengkar, maka katakanlah ini imun. Ya, artinya apa? Yang di atas ini menekan yang di bawah. Ya, jadi kalau kita mencoba menggunakan model semacam ini, barangkali kita mengerjakan puasa lebih nyaman, ya. Jadi betul-betul kita sadar akan artinya pengendalian diri ini. Berikutnya, kembali lagi kami sampaikan bahwa penyakit-penyakit yang muncul di dalam tubuh manusia itu sesungguhnya karena wilayah defense ini yang lebih dominan dibandingkan wilayah pengendali ini, ya, yang kita namakan neokortex. Neokortex ini adalah berkaitan dengan social engagement system yang saat ini sedang terganggu dengan adanya istilah social distancing. Tetapi alhamdulillah dengan adanya media semacam ini, kita pun masih bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan paparan yang sepintas atau sebentar ini bisa memberikan manfaat. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.